Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk masuk ke dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, bahkan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, bahkan hingga seterusnya. Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami percaya hanya di dalam Engkaulah kami boleh mendapatkan penghiburan kami. Hanya di dalam Engkaulah ada damai sejahtera yang sejati. Itulah sebabnya ya Tuhan, ketika siang hari ini kami boleh diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu, biarlah kemudian firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami. Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bersyukur dalam ibadah ini sebentar juga kita akan bersama-sama bergabung dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Dan hari ini tema yang untuk kita renungkan bersama-sama adalah Allah sebagai sumber penghiburan kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka firman di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, saya akan baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sedemikian pembacaan firman yang adalah berbahagia saudara dan saya yang rindu membaca merenungkan firman, dan yang paling berbahagia saudara adalah kita yang menjalankan, mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang pria datang mencari dokter. Pria ini merasa stres, gelisah, tertekan. Dia merasa kosong dalam hatinya, dan dia butuh penghiburan. Dokter menasihati pria ini dengan berkata, "Oh, obat bagi Bapak ini sangat mudah. Malam ini di pusat kota ada pasar malam. Nah, dalam pasar malam itu ada pertunjukan badut yang sangat terkenal yang bernama Pagliassi. Dia sangat terkenal, dapat menghibur siapapun juga yang butuh hiburan. Bapak pergi ke situ, menyaksikan pertunjukan itu, dan Bapak pasti akan merasa bahagia." Lalu saudara mendengar perkataan dokter ini, pria ini bukannya senang, malahan semakin gelisah, dan dia berkata kepada dokter, "Tapi dok, sayalah badut itu yang bernama panggung Pagliassi itu." Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sungguh ironis bukan?
Seorang yang diharapkan dapat menjadi penghibur, justru dialah yang hidupnya paling tertekan. Seseorang di balik aksi kocak, lucu, dan menghibur itu, tersembunyi hati yang sedang menjerit dan menderita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hampir 2 tahun kita hidup di dalam musim pandemi yang belum selesai. Kita hidup dengan situasi penuh dengan keterbatasan, kita hidup dengan kondisi yang membuat kita merasa tertekan, gelisah, kita merasa tidak tenang dalam hati dan pikiran kita, jauh dari kata damai sejahtera. Kita kehilangan banyak hal, saudara. Kita kehilangan waktu kita kehilangan kesempatan-kesempatan kita. Mungkin juga di antara kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mari saat ini kita jujur di dalam hati kita masing-masing. Kita semua butuh yang namanya penghiburan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita gelisah, ketika kita tertekan, ketika kita merasa down, ketika kita merasa tidak nyaman, kita masih dipusingkan dengan berbagai-bagai masalah yang belum ada jalan keluarnya, saudara. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, di mana kita mencari penghiburan kita? Banyak di antara kita mencoba mencari berbagai macam-macam hiburan untuk mengobati kelelahan mental kita. Akan tetapi saudara, seringkali kita bukannya terhibur, kita malahan terjebak di dalam kekosongan yang lebih mendalam lagi. Karena semua hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini pada kenyataannya adalah fana dan sia-sia. Itulah sebabnya saudara, tidak ada penghiburan yang lebih baik di luar daripada penghiburan yang datang daripada Tuhan sendiri. Tidak ada damai sejahtera yang dapat kita rasakan kecuali Tuhan sendiri, Sang Pencipta itu, datang untuk menghibur kita. Tetapi masalahnya saudara, seringkali bukanlah Tuhan yang kita cari, bukanlah Tuhan yang paling kita rindukan ketika jiwa kita terasa kosong, bukan? Pada pagi hari yang indah ini, marilah kita kembali datang kepada Tuhan untuk mendapatkan penghiburan sejati daripadanya, oleh karena Dialah sumber penghiburan kita. Saudara yang terkasih, pada perikop yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama tadi, Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan hidup yang dia alami, dia memuji Tuhan dan bersyukur kepada Allah Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang selalu menghiburnya dan menguatkan di dalam setiap penderitaan yang ia alami. Saudara, jika kita mempelajari apa yang sedang dialami atau yang telah dialami oleh Rasul Paulus selama dia hidup setelah dia percaya menjadi pengikut setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengalami banyak sekali bahaya kematian. Dia ditangkap, dia disiksa, dia dipenjara, dia dianiaya oleh pemerintah Romawi. Saudara, itu adalah bahaya dengan ancaman nyawa, saudara. Belum lagi bahaya dengan ancaman nyawa lainnya ketika dia perjalanan memberitakan Injil, baik perjalanan darat maupun di laut. Dia pernah dirampok habis-habisan, saudara, dalam perjalanan di darat. Dia pernah terombang-ambing, terkatung-katung di dalam lautan ketika dia ingin menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, itu adalah bahaya dengan ancaman nyawa yang dia pernah hadapi. Ia juga mengalami banyak tentangan dari kalangan orang-orang Yahudi, kaum keluarganya sendiri, saudara, ketika dia melayani Tuhan. Rasul Paulus juga sering mengalami serangan-serangan dari si iblis dan si jahat. Saudara, Rasul Paulus juga sering merasa bahwa pekerjaan untuk mengabarkan Injil adalah sebuah pekerjaan yang begitu sulit sekali. Rasul Paulus terbiasa dengan kondisi kelaparan, mengalami kehausan, dahaga, dan kurang beristirahat. Rasul Paulus selalu melayani dan dia berjuang untuk melawan pengajaran-pengajaran palsu kekristenan dan pengajaran yang sesat.
Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ia dikhianati teman-teman sepelayanan di dalam perjalanan misinya. Dan di antara semua itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang paling menyakitkan hati Paulus adalah ketika dia tidak diakui sebagai rasul oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Saudara sekalian, di antara begitu banyak kesulitan, penderitaan, kenyataan hidup yang begitu pahit yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memuji Tuhan dan berkata dia mendapatkan penghiburan yang sejati daripada Tuhan saja. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, bagaimana Rasul Paulus dapat menyatakan bahwa Allah adalah sumber penghiburan baginya? Dalam pengertian apa bahwa Allah dapat dikatakan sebagai sumber dari segala penghiburan bagi kita pada siang hari ini? Saudara, yang pertama, dalam pengertian bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam ayat yang ketiga, saudara, kita perhatikan Paulus katakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Pemahaman Paulus kepada Tuhan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, saudara, inilah merupakan kunci bagi dia dapat memahami bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi dia. Saudara, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, artinya Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu pernah meninggalkan bapaknya itu. Saudara, kita teringat dengan cerita anak yang hilang, bukan? Seorang anak bungsu yang telah pergi meninggalkan ayahnya dengan meminta bagian harta warisan walaupun ayahnya masih hidup. Dia pergi dengan berfoya-foya mencari penghiburan dunia yang fana dan menikmati segala sesuatunya. Ia lupa diri, saudara. Sampai pada saat habis segala uangnya, sampai pada satu titik dia bersama-sama dengan babi di kubangan yang kotor makan bersama-sama. Disitulah dia baru sadar diri bahwa dia seharusnya tidak ada di tempat itu. Bahwa dia seharusnya ada di tempat bapaknya. Tempat di mana dia dikasihi, tempat di mana dia akan diterima, dan dia mendapatkan perlakuan yang begitu layak. Saudara, kemudian dia teringat kembali kepada bapaknya dan dia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya. Saudara, ketika dia pulang sampai di rumah, dia menemukan bahwa ayahnya telah menunggu, lama menunggu hari-hari di depan rumahnya. Ketika dia berjumpa dengan ayahnya, dia bukan mendapatkan kemarahan dari ayahnya. Dia tidak mendapatkan makian dan penolakan dari ayahnya. Malahan dia mendapatkan pelukan dari ayahnya. Penerimaan yang luar biasa. Bahkan dengan bersuka cita, ayahnya mengadakan sebuah pesta penyambutan bagi dia. Di sanalah dia menemukan bahwa bersama sang Bapa ada penerimaan, ada cinta kasih apa adanya. Dan itulah penghiburan yang terbesar bagi anak yang telah hilang itu. Saudara, inilah gambaran bagaimana Allah mengasihi umatnya. Inilah gambaran bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bapa yang tidak akan melupakan kita, walaupun kita sering melupakan Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita sering meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Yesaya 49 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 berkata sedemikian. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat yang ke-15, saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya?
Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang menghargai, menghormati setinggi-tingginya orang yang sukses, berhasil, orang yang punya pengaruh, kuasa, dan harta melimpah. Dan dunia hari ini adalah dunia yang akan meninggalkan dan melupakan begitu saja orang-orang yang susah, yang gagal, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang hidup serba berkekurangan. Saudara, jika saudara dan saya sukses dalam hidup dunia ini, kemanapun kita pergi kita dihormati orang, didekati banyak orang. Sebaliknya saudara, kalau kita gagal dalam pertarungan dunia ini saudara, hidup kita susah, banyak masalah, kita akan merasa sangat kesepian dan berjalan seorang diri. Maka saudara, penghiburan terbaik apakah yang kita harapkan ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, kedukaan, kegagalan di dalam hidup ini? Selain daripada masih ada orang-orang yang masih mau mencari kita, bahkan setia mendampingi dan menemani kita. Tapi saudara, orang tidak mungkin selamanya akan menemani kita. Cepat atau lambat, orang akan meninggalkan kita juga satu persatu. Tetapi Allah, Tuhan kita, untuk selama-lamanya saudara, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b, saudara, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Allah seperti inilah yang Paulus rasakan sebagai penghiburan terbesar di dalam kehidupannya. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang masih mau menerima dia apa adanya. Paulus ingat dia seorang tadinya adalah penganiaya orang Kristen yang keji. Dia adalah orang yang sadis, saudara. Tetapi belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan turun atasnya. Allah tidak meninggalkan dia, membuang dia, melainkan Allah memberikan kepada dia tugas dan tanggung jawab sebagai pemberita Injil, sebagai hambanya. Itulah sebabnya Paulus merasakan kemurahan dan kasih setia Tuhan begitu besar. Inilah yang namanya belas kasihan. Kasih saja tidak cukup, saudara. Bahasa Indonesia baik sekali. Kasih saja tidak cukup menggambarkan betapa besarnya kasih itu. Itulah sebabnya harus dikatakan belas kasihan Tuhan. Paulus hidupnya diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berarti. Inilah yang Paulus pahami, belas kasihan Tuhan sebagai penghiburan terbesar di dalam kehidupannya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita jangan gagal fokus. Jangan jadikan segala kenikmatan dunia sebagai sumber penghiburan kita. Percayalah, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh terhibur dengan semua yang ditawarkan dunia. Kita mungkin bisa merasa senang sesaat, tapi tidak ada sukacita yang sejati di sana. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita memandang kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita gagal, walaupun kita sering melakukan kesalahan, asalkan kita mau berbalik kepada Tuhan, kita mau bertobat sungguh-sungguh, Dia akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi dan lebih berarti. Yang kedua, saudara, dalam pengertian apa Paulus dapat berkata bahwa Allah adalah sumber penghiburan untuk dia? Ketika dia melihat Allah adalah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi dia. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam berbunyi demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga.
Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Paulus sadar bahwa segala penderitaan yang begitu berat yang dialami, belumlah seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus selama hidupnya di dalam dunia ini. Penghiburan Kristus bagi Paulus adalah sebuah kekuatan baginya, bahwa Tuhan juga pernah mengalami kesulitan menghadapi segala penderitaan yang jauh lebih berat daripada yang pernah Rasul Paulus alami. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh di sorga mulia dengan segala ketenangan, kedamaian, jauh daripada semua permasalahan yang kita alami di dalam dunia ini. Suatu ketika pernah saya ingat waktu dulu, saudara, ketika baru melayani, ada seorang berkata kepada saya, "Cuantau kan enak hidupnya di gereja setiap hari. Cuantau nggak ngerti betapa sulitnya kami ini yang berjuang dalam dunia pekerjaan dan bisnis sehari-hari. Tinggal pilih mau jadi penipu atau kena tipu." Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tidaklah demikian dengan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang mengerti, Dia paham betul segala situasi kita. Dia peduli terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan turun dari sorga mulia. Dia dilahirkan oleh Roh Kudus dalam rupa seorang manusia melalui kelahiran anak darah Maria. Tuhan kita adalah Tuhan yang juga tumbuh besar, mengalami segala proses kehidupan manusia. Dia mengalami apa yang namanya lapar dan haus. Dia menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dia dicobai oleh iblis, dia dianiaya, dia difitnah. Dia mengerti apa rasanya ditinggalkan orang-orang atau murid-murid yang dia kasihi. Dia paham rasanya bagaimana menderita sengsara, dicambuk, menjalani jalan salib, ditancapkan paku di tangannya dan di kakinya, dan dikenakan mahkota berduri di kepalanya. Dia digantung di dalam kayu salib yang hina itu untuk menghadapi kematian. Dan dia mengalami kematian, saudara, sama seperti semua orang yang pernah hidup di dalam dunia ini. Semua itu dilakukan demi cintanya bagi saudara dan saya. Sebuah kasih yang luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, Ia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, agar setiap kita, saudara dan saya yang percaya di dalam namanya, kita beroleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengannya. Saudara, marilah kita sadar bahwa Tuhan segala alam pencipta langit dan bumi, Dia adalah Tuhan juga yang begitu mengasihi kita, mencintai kita. Dengan kasih-Nya itu, Dia rela dan mau menderita bagi saudara dan saya. Itulah kekuatan kita menjalani kehidupan ini, saudara. Itulah penghiburan kita oleh karena kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, penghiburan Allah dinyatakan bahwa Allah telah menunjukkan Dia sudah mengalami segala penderitaan itu. Dan kita diminta untuk menjalaninya, menghadapi seluruh persoalan bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, sampai sekarang saya terus bergumul jikalau setiap kali mau naik ke mimbar untuk berkhotbah, saudara. Setiap jadwal khotbah datang, biasanya saya sudah cukup stres dan pusing. Saya gelisah, sakit perut. 13 tahun saudara melayani sebagai hamba Tuhan. Sampai sekarang masih seperti itu, gentar setiap kali mau naik ke mimbar. Saudara boleh tanya istri saya ada di sini. Suatu kali saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan senior, pernah menjadi pemimpin sinode gereja, salah satu yang besar di Jakarta. Dia sudah pensiun, saudara. Pada waktu itu saya bercerita dengan dia, bersharing, dan dia bercerita dengan saya juga, bahwa setiap kali dia mau berkhotbah sampai sekarang ini, saudara, dia sudah menjadi pendeta pensiun, senior sekali. Dia katakan setiap kali dia mau naik ke mimbar, dia pun masih merasa gelisah dan gentar hati. Dia pun masih mempersiapkan khotbah dengan pergumulan yang luar biasa. Saudara, saya mendengar perkataan seperti itu, saya jadi sangat terhibur. Saya menjadi
dikuatkan. Karena seorang yang begitu senior dan berpengalaman ternyata mengalami juga dan masih mengalami apa yang saya alami. Itulah menjadi motivasi saya, saudara, untuk menjalani semua proses yang tidak mudah ini dan mungkin selamanya tidak akan menjadi lebih mudah. Itulah kekuatan saya, karena saya melihat ada contoh teladan yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah Tuhan tidak pernah janji hidup kita akan selalu lancar dan lebih mudah dan akan lebih mudah lagi. Tetapi Dia akan berikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap persoalan yang ada. Tuhan tidak pernah janjikan hidup kita tanpa masalah, saudara. Tapi Dia akan anugerahkan hikmat bijaksana. Ketika kita menghadapi segala situasi yang ada, Tuhan akan anugerahkan hikmat bijaksana bagi kita, agar kita dapat melewati setiap situasi itu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan jikalau Tuhan izinkan banyak masalah persoalan terjadi dalam hidup kita. Karena di dalam Dia kita akan semakin kuat. Di dalam Dia kita akan semakin bijaksana. Bersama dengan Tuhan kita akan semakin dewasa. Yang terakhir, saudara, Allah adalah sumber segala penghiburan bagi Paulus. Dalam pengertian bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan pengharapan. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal yang pertama saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami seolah-olah, saya ulangi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara yang terkasih, semua tekanan hidup dan kesulitan berat yang dialami Paulus, itu seperti dia katakan dia menerima hukuman mati dan sempat membuat dia putus asa. Tetapi ia sadar bahwa jikalau Allah izinkan itu semua terjadi, agar dia tidak bersandar dan mengandalkan kepada kekuatannya sendiri, melainkan kepada Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati. Kuasa kebangkitan Kristus, itulah menjadi pengharapan dan penghiburan besar bagi Paulus untuk menatap masa depan. Bagi Paulus, di dalam Kristus ada kebangkitan orang mati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada hari esok, ada masa depan. Itulah pengharapan bagi Paulus. Dan itulah penghiburan yang sejati yang dia alami, yang tidak pernah akan diberikan oleh dunia ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Mari saudara, dalam segala penderitaan, persoalan yang kita hadapi pada saat ini, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Kita jalani hari-hari kita dengan sabar, kita bertekun dalam doa dan firman setiap hari. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin disayangi Tuhan, semakin dikasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11, dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Semakin kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, semakin kita berharap akan kasih setia Tuhan, Tuhan semakin senang kepada kita. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, di tengah-tengah situasi yang kita belum tahu kapan akan selesai pandemi ini, marilah kita terus ingat akan Tuhan. Kita kembali kepada Dia
Oleh karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan penghiburan kita yang sejati. Kita mendapatkan belas kasihan daripada Dia. Kita mendapatkan kekuatan daripada Dia. Di dalam Dia kita punya harapan hari esok yang jauh lebih baik daripada hari ini. Saudara, di hadapan meja perjamuan kudus Tuhan, biarlah kita boleh mengingat kembali akan karya penebusan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan telah rela memberikan dirinya, tubuhnya untuk dipecah-pecahkan, darahnya yang dicucurkan, agar kita dapat kembali kepada Allah, agar kita mendapat pengampunan dosa, dan kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami dapat memahami bagaimana Engkau Tuhan adalah sumber dari segala penghiburan kami. Bahwa tidak ada damai sejahtera yang sejati yang dapat kami temukan di dalam dunia ini, kecuali Engkau sendiri yang datang menghibur kami. Di sanalah kami mendapatkan kedamaian. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Materaikanlah di dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar kami akan berbagian di dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segala ketidaklayakan kami dan kerendahan hati kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, biarlah belas kasih dan anugerah-Mu dicurahkan bagi kami saat ini, sehingga hidup kami diperbaharui, kami disentuh sekali lagi oleh keajaiban kasih karunia di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.